warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita akan lanjutkan pelajaran tentang menyusun persamaan kuadrat. Ya, kemarin kita sudah bahas tentang diskriminan. Sekarang kita akan lanjut ke menyusun persamaan kuadrat. Oke, sebelum kita menyusun persamaan kuadrat, Ibu akan bahas dulu tentang sifat-sifat akar persamaan kuadrat. Dimana bentuk umum dari persamaan kuadrat yang kemarin ya sudah pernah dibahas juga adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Jadi a ini koefisien x kuadrat, b koefisien x, dan c adalah konstanta. Jadi sifat-sifatnya yang pertama adalah hasil penjumlahan akar-akar persamaan kuadrat. Kalau akar-akarnya itu x1 dan x2, maka saat x1 dan x2 dijumlahkan itu nilainya sama dengan min b per a. Ya, jadi ini b-nya min b per a. Kemudian untuk hasil perkalian akar-akarnya, artinya X1 dikalikan X2 itu nilainya akan sama dengan C per A. Jadi nanti saat ada soal seperti ini, coba dilihat, diketahui persamaan 2x kuadrat min 11x plus 12 sama dengan 0. Ini kan kalau ini kita udah bahas tentang pemfaktoran ya. Karena tidak selamanya persamaan kuadrat itu bisa difaktorkan. Saat kalian faktorkan ini, jelas tidak akan bisa langsung difaktorkan saat mencari akar. Kan tugas kita mencari berapa kali berapa yang hasilnya 24, kalau ditambah hasilnya min 11. Tidak ketemu. Maka ini kan nggak bisa langsung difaktorkan karena kadang-kadang ada yang tidak real. Nah, jadi kalau hanya ditanyakan berapa x1 plus x2 atau berapa nilai dari x1 kali x2, maka cukup kita menggunakan rumus yang ini saja. Ya. Yang pertama, jadi sebelum kita mulai menjawab, dari persamaan ini kita akan tentukan dulu berapa nilai A, berapa nilai B, dan berapa nilai C. Di rumus kemarin sudah kita bahas juga. A sama dengan 2, B sama dengan negatif 11, dan C sama dengan 12. Maka kita akan mulai jawab dari yang bagian pertama, yang bagian A. Nilai dari X1 ditambah X2. Rumusnya yaitu min B per A. Min B-nya sendiri ada negatifnya, berarti min 11 per A-nya 2. Nah, ini tinggal diselesaikan. Ada min kali min, jadi plus 11 per 2. Kalau memang dia tidak bisa dibagi, silahkan disederhanakan. Tapi kalau memang sudah sederhana, ya biarkan bentuknya seperti ini. Ya, boleh pecahan biarkan dalam bentuk pecahan biasa saja. Maka nilai dari x1 plus x2 adalah 11 per 2. Kita akan lanjut ke x1 dikali x2. x1 dikali x2. Rumusnya adalah c per a. Di mana c-nya sama dengan 12, kemudian a-nya sama dengan 2. Nah, kalau memang bisa langsung dibagi, maka boleh dibagi langsung. 12 bagi 2 sama dengan 6. Selesai dia. X1 kali X2 sama dengan 6. Tidak perlu kita faktorkan untuk mencari masing-masing akar. Kemudian yang C. Yang C ini yang ditanyakan 2 dikali X1. 2X1 dikali 2X2. Gimana ini nggak ada rumusnya di sini? Ini tinggal kita siasati aja. Ini kan perkalian, ini kan boleh digeser ya. Jadi kalau aturan perkalian pada aljabar itu koefisiennya dikalikan, kemudian variabelnya tinggal dikalikan juga. Maka ini bisa menjadi 4 kali X1 dikali X2. Nah, nilai X1 X2 nya kan sudah ada pakai rumus. Kebetulan kita sudah cari tadi. Maka bisa langsung diganti. 4 dikali 6. Maka 2x1 dikali 2x2 sama dengan 24. Ya, mudah-mudahan tidak masalah mencari x1 kali x2 atau x1 plus x2. Oke, kalau memang tidak ada masalah, kita akan lanjut menyusun persamaan kuadrat. Nah, silahkan dilihat. Menyusun persamaan kuadrat ini ada dua rumus. Yang pertama ada x dikali x dikurangi x min 1 dikali x kurang x min 2 sama dengan 0. Kalau ini sebenarnya konsep di perkalian suku 2 pada aljabar ya. Perkalian suku 2 dengan suku 2. Oke. Kalau ini nanti takutnya bakalan keliru. Kalau Ibu sarankan kita akan menggunakan yang ini, akan lebih gampang. Karena kita barusan sudah membahas
hasil jumlah akar dan hasil perkalian dari akar-akarnya ya. Jadi Ibu akan menggunakan rumus yang bawah, rumus yang kedua, di mana rumus menyusun persamaan kalau diketahui akar-akarnya maka tinggal x kuadrat min. Jadi fokus kita cari ini x1 plus x2 nya berapa, x1 kali x2 nya berapa ya. Biar nggak bingung kita akan coba langsung ke contoh. Di sini Ibu kasih 2 contoh langsung. Contoh yang paling sederhana yang bagian A karena positif semua biasanya nggak bermasalah. Yang bagian B ada yang negatif. Nanti sewaktu-waktu Ibu akan kasih yang bentuk pecahan. Kita mulai dari yang pertama. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya. Jadi kalau emang nggak ditulis boleh aja kalian tulis ini x1, yang ini x2. x1 dan x2. Jadi untuk yang pertama tugas kita adalah mencari x1 plus x2 dan x1 dikali x2. Sorry benar. x1 kita tentukan dulu x1-nya sama dengan 2, x2-nya sama dengan 5. Berarti x1 ditambah x2. x1-nya itu 2, x2-nya itu 5. Maka sama dengan 7. Kemudian x1 dikali x2, maka tinggal 2 dikali 5 sama dengan sama dengan 10. Nah, rumusnya ini yang harus tetap diingat, x kuadrat min, ada minnya ya, jangan lupa, min x1 ditambah x2 x ditambah x1 dikali x2 sama dengan 0. Ini rumusnya ya. Kita pakai rumus ini saat menyusun atau membuat persamaan kuadrat. Tinggal kita masukkan x kuadratnya, nggak usah diganti, x kuadrat dan x ini tetap min x1 tambah x2 nilainya yang ini, maka tinggal kita ganti 7, x yang ini tetap ditulis, ditambah x1 dikali x2 itu nilainya yang ini 10 sama dengan 0. Maka persamaannya adalah x kuadrat min 7x plus 10 sama dengan 0. Bagaimana? Gampang kan? Oke. Kita lanjut yang bagian B. Yang bagian B, x1-nya itu 3, x2-nya min 4 atau negatif 4. Sama aja, tinggal kita cari x1 ditambah x2. Tapi hati-hati jangan sampai keliru operasi pada bilangan bulat ya. Ditambah negatif 4. Hasilnya berapa? Jangan bilang min 12. Ini penjumlahan bukan perkalian ya. Jadi ini kalau mau diselesaikan sebenarnya min kali plus jadi min 4. 3 kurang 4 jadi negatif 1. Kemudian x1 dikali x2, barulah ini 3 dikali negatif 4. Hasilnya negatif 12. Oke, sudah. Sekarang tinggal kita masukkan rumusnya. Ibu tulis di sini aja. X kuadrat min x1 plus x2 x plus x1 dikali x2 sama dengan 0. Tinggal kita ganti yang ini dan yang ini saja. Maka x kuadrat min, kemudian x1 plus x2 nya adalah min 1. Dikurung dulu kalau memang dia negatif. Ditambah, ada x-nya, ada x-nya, ditambah x1 kali x2 nya negatif, dikurung biar nggak keliru. Nah, sama dengan 0. Kalau sudah, kita buka kurungnya dengan cara mengalihkan ya tandanya. X kuadrat min kali min jadi plus 1x plus kali min jadi min 12 sama dengan 0. Maka persamaannya adalah x kuadrat plus 1x min 12 sama dengan 0. Atau boleh satunya dihilangkan juga silahkan. Hasilnya sama. Jadi bentuk lainnya bisa x kuadrat plus x min 12 sama dengan 0. Oke, ini contoh yang kedua. Bagaimana kalau bentuknya nanti pecahan? Kita coba lagi ya contoh yang pecahan. Ibu akan hapus.
Oke, ini contoh yang berikutnya, yang pecahan ya. Jadi tetap seperti biasa, kalau memang ada dua akar-akarnya, tentukan aja X1-nya sama dengan 2/3, kemudian X2-nya sama dengan 5/2. Nah, setelah itu seperti tadi, kita tentukan jumlah dan hasil kalinya. Maka X1 ditambah X2. Nah, ingat, kalau yang ini operasi pada pecahan. Semoga tidak lupa. Semoga tidak lupa. Ya, sekarang kita langsung selesaikan. Ingat, penjumlahan tidak bisa langsung dijumlahkan kalau pecahan jika penyebutnya belum sama. Jadi cara sederhananya mengerjakan tinggal dikali aja ya. 3 dikali 2, 6. Kemudian untuk mengisi di atasnya kita kali silang ya. Untuk bagian sini 2 kali 2, 4. Kemudian bagian sininya 5 kali 3, 15. Maka 4 tambah 15 sama dengan 19/6 untuk X1 plus X2. Kemudian X1 dikali X2 kan dikalikan seperti biasa kalau pecahan, yang atas kali atas, yang bawah kali bawah. Maka di sini 10/6. Nah, kalau sudah kita dapatkan nilai-nilainya, kembali lagi ke rumus. X kuadrat min X1 ditambah X2. X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0 ya. Ini seperti biasa ditulis min X1 tambah X2 nilainya 19/6. 19/6 X plus X1 kali X2 nilainya 10/6 sama dengan 0. Bagaimana kalau bentuknya masih pecahan seperti ini, sedangkan pilihannya nanti tidak ada? Gampang sekali. Untuk menghilangkan pecahan, maka cukup dengan cara semua suku kita kalikan dengan pecahan terbesar di sini atau kelipatannya. Kebetulan pasti pecahannya akan sama di sini. Jadi semua harus dikali 6 ya. Kalau memang penyebutnya adalah 6. Maka di sini menjadi 6x kuadrat min awalnya 6 dikali 19/6 X plus 6 dikali 10 sama dengan 0. 10/6. Nah, kalau sudah, ini nggak perlu capek-capek mau dikali kemudian dibagi. Ini kan bisa dicoret. Oke, ini tinggal bagi habis ya. Maka yang tersisa adalah 6x kuadrat min 19x plus 10 sama dengan 0. Sudah tidak ada bentuk pecahannya lagi ya. Jadi gitu cara menghilangkan pecahan, dengan cara kita kalikan saja dengan penyebutnya, maka hilang dia. Maka ini adalah persamaan yang akar-akarnya adalah 2/3 dan 5/2. Oke, sekian dari Ibu. Nanti Ibu akan kirimkan juga sekalian dengan soal latihannya. Silakan dipelajari. Kalau ada kesulitan silakan japri lewat WA ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.